Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Iskandar, kelas 1J dengan NIM 225010672. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi pilar filsafat dalam kecerdasan buatan dan etika digital. Oke, dalam filsafat kita memiliki tiga pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Perkembangan AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari otomatisasi industri hingga pengambilan keputusan sehari-hari. Namun di balik kecanggihannya, terdapat pertanyaan mendasar yang bersifat filosofis, yaitu apa hakikat kecerdasan buatan, bagaimana pengetahuan tentangnya diperoleh, dan apa nilai serta dampak etisnya bagi manusia. Dalam presentasi kali ini, kita akan mengkaji implementasi tiga pilar filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks AI dan etika digital. Melalui pendekatan filsafat, diharapkan kita dapat memahami bukan hanya sebagai AI bekerja, tetapi juga mengapa dan untuk apa AI hadir dalam kehidupan manusia. Oke, ini adalah pilar yang pertama yaitu ontologi. Ontologi mempertanyakan hakikat realitas dan keberadaan sesuatu. Dalam konteks AI, ontologi mengajak kita bertanya, apakah AI benar-benar cerdas? AI pada dasarnya adalah sistem matematis dan algoritmik yang diprogram untuk memproses data dan mengenali pola. Ia tidak memiliki kesadaran, niat, atau pemahaman subjektif seperti manusia. Hakikat AI adalah simulasi kecerdasan yang berdasarkan aturan dan probabilitas, bukan entitas yang memiliki pikiran. Dalam arti filosofis tradisional, kenyataan mendasar yang melatar belakangi AI adalah data, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, yang menjadi bahan baku untuk belajar. Dengan demikian, ontologi AI lebih dekat dengan realitas keputusan dan matematis daripada realitas mental biologis. Oke, pilar yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Pengetahuan tentang AI diperoleh melalui metode ilmiah, eksperimental, dan komputasional. Pendekatan utama meliputi yang pertama adalah empirisme berbasis data, yaitu AI belajar dari dataset melalui teknik seperti machine learning dan deep learning. Yang kedua, rasionalisme logis. AI dijalankan berdasarkan algoritma dan aturan logika formal. Yang ketiga, metode ilmiah interaktif. Pengembangan AI melalui siklus hipotesis, pelatihan, pengujian, dan evaluasi. Namun, tantangan epistemologi muncul ketika AI menghasilkan keputusan yang sulit dilacak. Hal ini mempertanyakan sejauh mana kita dapat memahami dan mempercayai pengetahuan yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Pilar yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas nilai guna dan etika suatu ilmu atau teknologi. AI memiliki nilai manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu yang pertama efisiensi dalam proses industri dan pelayanan publik. Yang kedua, inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan riset ilmiah. Yang ketiga adalah kemudahan dalam kehidupan sehari-hari melalui asisten virtual maupun rekomendasi sistem. Oke, kemudian tantangan etis dari IE sendiri. Dan IE itu menimbulkan beberapa pertanyaan serius. Yang pertama adalah bagaimana privasi dan pengawasannya? Karena pengumpulan data yang masif berpotensi melanggar privasi individu. Yang kedua, mengenai bias algoritma. AI dapat memperkuat stereotip dan ketidakadilan sosial jika dilatih dengan data yang bias.
Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan fatal? Yang keempat, masa depan pekerjaan. Otomatisasi pasti berpotensi menggantikan peran manusia secara masif dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan etika dalam penerapan IA ini diperlukan untuk memastikan bahwa IA harus berkembang secara bertanggung jawab. Nah, ini adalah prinsip-prinsip IA yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah fairness, yaitu keadilan dalam algoritma dan pengambilan keputusan. Prinsip yang kedua adalah accountability, yaitu dapat dipertanggungjawabkan ya IA itu sendiri. Yang ketiga adalah transparansi, keterbukaan proses dan dalam pengambilan keputusan. Oke, ini adalah contoh nyata implementasi AI dalam kehidupan dan keilmuan. Dalam konteks studi teknologi informasi, implementasi tiga pilar filsafat dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini. Yang pertama adalah pengembangan sistem rekrutmen berbasis AI. Di sini ontologi mendefinisikan apa itu kandidat ideal. Epistemologi menentukan bagaimana AI menilai kandidat berdasarkan data historis. Aksiologi menuntut evaluasi terhadap keadilan dan transparansi sistem. Contoh yang kedua adalah penggunaan AI dalam diagnosa medis. Ontologi membedakan antara penyakit sebagai entitas biologis dan data penyakit sebagai representasi digital. Epistemologi menggunakan image recognition untuk mengidentifikasi penyakit. Sedangkan aksiologi menekankan aspek keamanan, akurasi, dan etika penggunaan data pasien. Ini adalah kesimpulan filsafat yaitu sebagai kompas etis. Filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, melainkan alat kritis untuk memahami dan mengarahkan perkembangan teknologi seperti AI. Melalui ontologi, kita menyadari bahwa AI adalah produk manusia yang tidak memiliki kesadaran intrinsik. Melalui epistemologi, kita memahami keterbatasan pengetahuan AI yang hanya bergantung pada data dan algoritma. Melalui aksiologi, kita diingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan pertimbangan nilai kemanusiaan. Oke, ini adalah refleksi kritis untuk masa depan. Ya, refleksi kritis ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga pihak yang aktif mempertanyakan, mengawasi, dan mengarahkan perkembangan AI agar selaras dengan martabat manusia dan keadilan sosial. Dengan demikian, filsafat berperan sebagai kompas etis dalam era digital yang semakin kompleks ini. Oke, ini adalah referensi yang saya pakai dalam penyusunan materi presentasi hari ini. Ada 10 referensi yang saya ambil dari beberapa jurnal dan beberapa buku. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.